Permasalahan antara Fairuz Arafik dengan Gali Ginanjar memang sudah diselesaikan secara hukum. Selama 1 tahun 8 bulan, Gali harus mendekam dalam bui untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang begitu menyakitkan hati Fairuz. Namun kendati sudah menerima hukuman yang setimpal, hubungan Fairuz dengan Gali tak jua membaik. Gali yang sudah sangat merindukan Faaz mengungkapkan rasa penyesalan atas kesalahannya di masa lalu. Ia pun akan melakukan berbagai upaya untuk dapat bertemu dengan putra tercintanya. Gue belum bisa jadi ayah yang baik buat dia, terus juga gue belum bisa bersama dia, gue belum bisa ketemu sama dia gitu kan, karena gue sendiri untuk ketemu jujur malu. Kenapa malu? Karena dengan kelakuan gue kemarin, gue jadi malu untuk ketemu dia, dan ada timbul sebuah ketakutan dari gue apakah dia mau ketemu gue apa enggak. Tapi itu wajar, menurut gue wajar. Kenapa? Karena orang kalau udah berbuat salah dengan orang itu kan pasti kita nggak diwajibkan orang itu mau menerima nggak diharuskan orang itu mau menerima gue apa enggak gitu. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena yang gue hina itu ataupun yang gue pojokkan pada saat itu adalah ibu dari anak gue. Kalau untuk by phone ataupun video call udah enggak ya, karena satu sisi gue nggak tahu nomor baru mereka, nomor lama gue juga udah nggak ada, itu udah ganti. Nah, jadi komunikasi terakhir aku menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk ketemu itu lewat Instagram, lewat DM. Udah lama sih, waktu pertama aku keluar, terus pas ulang tahun pada tanggal 2 April kan, bulan April ya, aku meminta maaf, mengucapkan selamat ulang tahun, sampai minta izin untuk ketemu bersama dia. Makanya disitu gue nyesel gitu. Kenapa sih pada saat itu gue egois? Kenapa sih pada saat itu gue ngeluarin statement yang benar-benar bikin sakit hati dia dan bikin gue jauh? Bukannya bikin gue ngambek, bukannya bikin gue deket, karena pada saat itu gue ngambek. Kalau misalnya, kalau itu statementnya kapan? Yang sekarang apa yang dulu? Kalau yang sekarang, kalau emang ada statement ngebolehin, ya aku pengen ngeliat secara langsung gitu, dia berbicaranya ngebolehin. Ya pasti kalau ngebolehin, ya aku pasti datang. Kalau berita terbarunya dengan statement dia, aku pasti datang. Berarti kan pas udah tahu, mereka udah tahu aku datang. Bukannya aku gila disambut ya, tapi aku nggak mau ada konflik lagi setelah ini itu, karena capek lah berkonflik kayak kemarin gitu kan. Dengan kasus aku kemarin kan cukup menyita waktu aku di dalam 1 tahun 8 bulan. Benar-benar aku menjalannya, aku capek banget. Itu gara-gara kebodohan aku, gara-gara ketidakmampuan aku untuk menjaga emosi dan mulut aku pada saat ini gitu. Ini ya, saya berterima kasih kepada Sony ya Pak, karena gini, Fas itu menjadi anak yang cerdas, yang aku lihat di media sosialnya ataupun media yang lain sangat cerdas, hafalan Al-Qurannya bagus, terus juga benar-benar memperlihatkan kalau dia anak yang berbakti terhadap orang tua. Itu adalah didikan yang sangat luar biasa, yang dimana aku aja belum bisa seperti itu gitu, ngajarin Fas seperti itu belum bisa, karena ya itu tadi, akunya dari diri aku susah untuk ketemu sama dia pada saat itu. Nah, aku juga berterima kasih terhadap Sony bisa menjaga anak aku, bisa merawat anak aku gitu kan, karena jarang sekali ditemukan. Mohon maaf ya, aku di sini bukan mau ngomongin orang, cuman kejadian-kejadian ataupun peristiwa di luaran jarang gitu. Anak bisa ngeblend banget, bisa cair banget dengan ayah sambungnya. Apalagi ketika anak itu ketemu sudah ngerti kalau ada bapak kandungnya gitu kan. Nah itu aku berterima kasih banget, berarti benar-benar Sony itu mencintai Fas, Sony itu sangat menyayangi Fas, dan
aku aja belum bisa menjadi ayah yang terbaik buat. Cuman gini ya, apapun bulian yang diberikan netizen untuk masalah banyak juga yang bully aku, kok nggak pantas lah aku sebagai bapaknya, kok lebih pantas Sony. Nggak apa-apa, aku tampung kok. Karena apa? Karena ya gue nyadar gara-gara kesalahan gue kemarin, gara-gara keegoisan kemarin bisa menimbulkan kemarahan para netizen gitu loh. Karena siapa sih kalaupun misalnya gue jadi netizen juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Penderitaan orang yang dibully sama gue pada saat itu ya kan. Jadi wajar lah gue tampung, gue nggak marah, gue nggak ngelaporin silahkan gitu. Dan gue anggap itu sebagai penembusan dosa-dosa gue gitu. Bahkan ada yang kemarin pun nge-DM gue seperti itu, justru gue balas DM lewat DM, terima kasih sudah mengingatkan dan gue minta didoakan supaya menjadi yang lebih baik lagi. Ya itulah salah satu ketakutan gue, tapi nggak ada masalah buat gue. Gue siap nunggu, gue siap sabar untuk menantikan momen ini. Karena ya gue udah menimbulkan sebuah masalah, sebuah luka buat dia, ya kan, yang mungkin luka itu bukan luka yang kecil tapi luka yang besar dan mungkin bisa susah diobatin juga. Dan gue menerima dengan ikhlas apapun ganjaran ataupun apapun yang akan mereka lakukan terhadap gue. Sanksi sosial udah gue terima, sanksi hukum juga udah gue terima. Kalaupun ada sanksi yang lain silahkan, yang penting bisa melumpuhkan dosa-dosa gue gitu. Kalau ada satu untuk dia, untuk apa? Insya Allah selama itu bisa gue lakuin. Demi untuk ketemu balik lagi bareng lagi ya.